Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan pembacaan gambar teknik dari sebuah gambar poros yang sudah dikerjakan kemarin. Di sini sudah banyak penunjukannya untuk poros itu, termasuk penunjukan bagaimana nanti diameternya, kemudian panjangnya, kemudian nanti tingkat kekasaran permukaannya, kemudian toleransinya baik geometri maupun suaian, dan juga toleransi khusus ada di sini, dan toleransi umum ini nanti bagaimana, begitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba sedikit memberikan paparan dan juga penjelasan bagaimana kita memahami kode-kode dan perintah seperti ini sehingga produk berupa poros ini bisa dimanufakturing. Baik. Dan sebelum saya lanjutkan, nanti mohon maaf apabila ada kesalahan, begitu ya, karena ini saya siarkan secara langsung tanpa saya potong dan tidak saya edit. Semoga tidak ada kesalahan, kalau ada tolong dibetulkan. Dan begitu pula apabila ada kesalahan pembacaan saya, nanti tolong dikoreksi di dalam kolom komentar. Baik, sebelum membaca porosnya, ya kita baca dulu dari bawah ya. Dari bawah. Dari bawah ini terlihat di sini ada simbol proyeksi. Ya, ini ada simbol proyeksi. Ingat, simbol proyeksi itu ada dua. Di sini sudah saya cantumkan ya. Ada yang first angle projection atau first angle system, ada juga yang third angle system. Berarti yang dipakai di dalam gambar ini adalah yang third angle system, yang ini. Menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga perlu saudara ingat, dan ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka pengertiannya adalah bidang atau plane-nya ini ya. Ini berarti ada orang yang melihat di sini ya, ada orang yang melihat. Maka bidang ini ada di antara arah pandangan dan objek, gitu ya. Maka objeknya itu sebenarnya ada di seberangnya bidangnya, gitu ya. Kalau kita melihat langsung bidang, kemudian baru objek. Nah, menggunakan seperti ini. Kemudian untuk ukuran dan jarak itu sudah ada di video-video saya yang sebelumnya. Yang mau saya tekankan di sini adalah proyeksi yang digunakan di sini. Nanti kalau misalnya ada proyeksi, maka proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika. Ini untuk skala, satuan, dan seterusnya. Ini yang model VCM ya, kepala gambarnya. Jadi kepala gambarnya itu macam-macam. Jadi bisa disebut dalam bahasa Indonesia itu kepala gambar atau etiket, atau juga title block, itu boleh. Ini English title block, atau title box juga ada yang menyebut seperti itu, title box. Dan macam-macam gitu ya sebutannya. Jadi itu adalah satu hal yang sama. Nah, kemudian yang kedua, kita baca di sini dulu ya, yang bawah. Di sini terlihat ada sebuah potongan di sini. Di sini ada potongan, ini potongan A. Ini adalah section views ya, views. Di sini ada potongan. Arah panah ke sana, anak panah ke sana berarti arah penglihatan. Jadi ini anak panah ini adalah arah penglihatannya. Penglihatan berarti yang di belakang arah penglihatan itu dibuang. Yang dilihat berarti yang sisi sininya, permukaannya sini. Berarti ini dibuang gitu ya. Jadi dilihat di sana. Nah, ini section. Kemudian kalau diputar di sini langsung, jadi revolve section misalnya, maka
potongannya akan terlihat rancu, sehingga di gambar ini potongannya itu dipindah ke bawah. Berarti bisa disebut section view-nya di sini adalah jenis yang remove section. Remove section karena dia dipindah di tempat yang lain gitu ya. Ini dipindah di bawah, dan berarti kalau bisa saya bilang diameter yang di sini itu sudah pasti ini ya, ini misalnya diameter sudah pasti sama dengan ini gitu ya. Berarti diameternya ini berapa nih? Diameternya 28. Nah, ini apa ini? Ini nanti suayan ya. Jadi saya jelaskan menyusul satu-satu dulu. Jadi intinya dimensi ini adalah diameternya 28. Berarti diameternya ini 28. Berarti kalau ini proyeksinya, maka ini adalah hal yang sama sehingga diameternya juga 28 begitu. Oke, ini remove section ya. Ini untuk simbolnya biasanya pakai huruf kapital. Untuk gambar selanjutnya berarti dia B, C, D dan seterusnya gitu. Oke, sampai di sini saya akan lanjutkan dulu. Nah, kemudian kalau memang itu section potongan, kalau saya di sini ini harusnya ada arsirannya kalau saya. Jadi ini nanti saya arsir karena potongan yang dipindah. Berarti nanti potongannya ini saya arsir kalau saya. Jadi saya arsir seperti ini gitu ya, karena potongan. Nah, yang kedua, sekarang kita pindah ke ini ya, ke toleransi geometri ya. Ini saya ada catatan supaya nanti terarah gitu ya satu-satu. Sekarang kita masuk ke toleransi geometri ya. Saya pikir ini potongan sudah, dan oke, kalau saya lanjutkan ini berarti apa? Ini adalah arsirannya ya, hatching line. Ini hatching line. Ingat, hatching line itu sudutnya 45 derajat. Ini sudutnya. Kemudian untuk jaraknya itu bisa menggunakan mulai dari 0,5 sampai 4 mm untuk jarak tiap arsirannya ini ya, jaraknya ini. Jadi tergantung besar kecilnya yang diarsir gitu. Hatching line di sini nampaknya juga saya cantumkan ya. Ini contoh yang lain misalnya terkait tentang remove section ya, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang lain di sini. Jadi misalnya ini kalau misalnya ini sebuah komponen yang mana komponennya ini bertingkat-tingkat, ini komponen poros. Kenapa saya bisa sebut poros? Karena di sini ada garis sumbunya, begitu ya. Ini tidak perlu diproyeksikan lagi. Maka kalau tidak perlu, supaya mempermudah dalam pemahaman ini alur apa begitu ya, kemudian dipotong di tengah, kemudian muncul, oh ini ada alur untuk pasaknya, gitu ya. Jadi ini untuk K, untuk pasak, gitu ya. Kemudian ini untuk alur lengkungnya itu biasanya ya untuk berhubungan dengan komponen yang lainnya di sana. Nah, ini dipotong seperti itu, kemudian sistemnya sama seperti tadi, itu menggunakan remove section. Ini dipotong, ini arah penglihatannya ke sana, berarti yang dibuang yang belakangnya ya, berarti yang dilihat di sana. Kemudian diarsir 45 derajat. Untuk jarak arsirannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini contoh yang lain. Jadi untuk remove section ini untuk mempermudah, istilahnya gitu ya, untuk mempermudah pemahaman gambar poros yang seperti ini. Oke, saya tidak akan berbicara sangat detail sekali karena ini penjelasan keseluruhan dari pembacaan gambar yang di sini. Untuk materi secara lengkap bisa diakses di video-video saya yang lain. Oke, saya lanjutkan sekarang masuk ke toleransi geometri. Toleransi geometri itu di sini ditunjukkan seperti contoh yang ini. Ini adalah toleransi geometri yang ini ya. Mungkin saya lingkar gini ya.
Ini toleransi geometri. Ini toleransi geometri juga. Ini toleransi geometri juga. Nah, ini toleransi geometri. Toleransi geometri itu adalah toleransi yang ditujukan untuk geometri dari poros ini. Misalnya, dalam kasus ini simbolnya adalah putar tunggal. Ya, seperti ini adalah putar tunggal. Berarti kalau dia putar tunggal, kemudian datumnya ini menggunakan datum bersama. Ini A strip B, ini datum ya. Ini datum. Ini datum bersama. Datum bersama, sehingga tidak ada prioritas di antara kedua-duanya gitu ya kalau berhubungan seperti ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Maka ketika A itu diletakkan di sini ya, ini A. Kemudian A ini adalah ada sumbu bantalan di sini atau bearing di sini. Kemudian di datum B ini ada sumbu bantalan juga, ada bearing, sehingga ketika poros ini berputar pada posisi bearing ini terpasang, maka dia harus putar tunggal. Artinya run out ya. Dia toleransinya itu sebesar 0,02 mm. Artinya penyimpangan yang diperbolehkan ketika diukur dengan alat ukurnya, poros itu diputar, maka putar tunggalnya itu harus maksimum 0,02 mm penyimpangannya gitu ya. Nah, oke, saya akan jelaskan lebih detail gitu ya. Termasuk juga yang ini ya. Ini putar tunggal juga di sini. Ini penunjukannya berarti yang di permukaan yang ini. Ya, bukan permukaan yang ini, tapi permukaan yang ini itu juga diukur putar tunggalnya terhadap datum A dan B. Ini juga permukaan yang sisi sini. Ya, bukan permukaan yang ini, tapi permukaan yang sisi sini. Oke. Sedikit menyinggung masalah toleransi geometri, dan ini sudah ada di video saya yang lain begitu ya. Oke, ini saya akan masuk ke sini. Simbol-simbol dalam toleransi geometri yang digunakan ini, yang pertama menggunakan leader line ya, menggunakan anak panah seperti ini, kemudian mengarah ke permukaan yang diberikan toleransi geometri ya. Ini tolerance feature, jadi permukaannya yang diberikan toleransi itu yang di sini. Ini permukaan yang diberikan toleransi. Kemudian ini leader line, ini adalah tolerance symbol, ini tolerance value, dan ini datum letter. Berbicara dulu masalah tolerance symbol. Tolerance symbol itu ada banyak sekali. Ini bisa diakses di bukunya Colin Simon, ya, bisa diakses di bukunya Colin Simon dan buku-buku engineering drawing yang lainnya. Misalnya seperti ini. Jadi ini kesejajaran ya, atau paralelism di sini. Maka ketika tolerance symbol ini menggunakan simbol-simbol tertentu, tidak sepenuhnya datum letter atau datum atau dasar bahasa Indonesianya ini dibutuhkan. Sehingga di sini sudah dijelaskan bahwa misalnya sebuah kedataran atau straightness ya, kerataan misalnya, atau kebulatan itu tidak membutuhkan datum. Kenapa? Karena ya langsung diukur saja kedataran. Ya, kedataran langsung diukur saja tanpa menggunakan referensi tertentu. Sehingga di sini tidak membutuhkan datum. Kalau tidak membutuhkan datum, misalnya ini kedataran, maka ya saya nulisnya seperti ini. Saya nulisnya seperti ini. Langsung kedataran. Misalnya 0,05. Seperti ini cukup. Sehingga misalnya mau belajar lebih lanjut, bisa dilihat bukunya yang Colin Simon, Narayana, mau tak kasih satu juga boleh ya. Seperti ini rekomendasinya. Jadi ada yang membutuhkan datum, ada juga yang tidak. Nah, kemudian untuk nilai toleransi. Nilai toleransi itu juga sudah ditentukan oleh ISO di sini. Toleransi
Misalnya straightness and flatness di sini juga sudah ditentukan. Kemudian perpendicularity ini juga sudah ditentukan di sini. Ya. Nanti bisa dipelajari sendiri di slide saya yang lain. Misalnya up to 10 mm hanya ini berapa, K-nya berapa, L-nya berapa, ini untuk kelasnya. Gitu ya. Nanti bisa dipelajari kembali gitu ya. Untuk nilai-nilai toleransinya dapat mengacu pada ini dan tergantung dari nominal panjangnya. Ya, kalau panjangnya lebih dari 1 meter itu berarti toleransinya harus berapa gitu ya. Ini kalau menggunakan toleransi geometri. Ya, toleransi geometri itu tergantung panjangnya untuk nilai ini penentuannya. Nah, kemudian kita bicara masalah datum. Ketika bicara masalah datum, maka di sini ada macam-macam gitu ya fungsi dari datum. Apabila datum itu tidak hanya satu, nah kalau hanya satu ya berarti kita mengacunya pada salah satu dasar atau datum tertentu. Dan yang dijadikan datum itu sebetulnya adalah permukaan yang memang betul-betul tidak atau yang langsung berhubungan dengan komponen lain. Atau kalau tidak gitu ya sebagai benar-benar dasar gitu. Misalnya saya punya komponen seperti inilah, gini ya, bentuknya gini, gini. Maka yang saya jadikan datum yang lebih baik adalah yang di sini. Maka di sini saya berikan datum, misalnya A, dan ini saya arsir. Nah, ada dua jenis datum ini ya, macam-macam untuk pemberian datum ini ada dua jenis, ingat saya. Ada yang model berlubang, yang segitiga bawahnya ini berlubang, ada juga yang tidak, yang dia diarsir gini. Nah, misalnya ini A, ini juga boleh, ini juga boleh. Untuk sudutnya ini 90 derajat. Ya, ini sudutnya 90 derajat. 90 derajat. Nah, kalau datumnya hanya satu, maka ya hanya satu saja yang dituliskan. Ketika datum ini ada prioritas, maka prioritas utama itu diletakkan paling awal. Berarti ini primary datum, ini secondary datum, dan ini tertiary datum, begitu ya. Jadi yang diutamakan adalah yang paling depan. Kalau misalnya ada yang berjejer 3 seperti ini. Kemudian yang ketiga, apabila dia dihubungkan dengan garis strip seperti ini, maka ini adalah datum bersama. Datum bersama berarti kedua-duanya harus digunakan sebagai referensi dasar untuk pengukuran toleransi yang ada di sini. Nah, ketika ada dua datum dalam kotak yang sama, kemudian tidak ada tanda hubung apapun, maka penunjukan elemen dasar ini tanpa prioritas. Artinya boleh menggunakan A, boleh menggunakan B. Jadi A atau B ini diizinkan. Baik. Ini bicara masalah toleransi geometri, gitu ya. Kemudian nanti pengaturan-pengaturan yang lain itu bisa dibaca di referensi-referensi yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah ini ya, datum itu ada yang diarsir, ada yang tidak. Nah ini, nah spesifikasi datum itu ada datum letter, nanti bisa menggunakan huruf kapital mulai dari A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ini datum triangle dan datum feature. Artinya permukaan yang dijadikan dasar. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pemilihan datum itu juga penting. Itu ada di materi toleransi geometri yang akan saya sampaikan menyusul nanti di mata kuliah menggambar mesin, gitu ya. Kalau di gambar teknik belum saya sampaikan. Oke, itu menyinggung tentang toleransi geometri. Jadi artinya adalah, sekali lagi saya ulangi, bahwa ini adalah bisa dibaca di sini circular runout, gitu ya. Nanti kalau ada yang dua gini ada total runout. Berarti
toleransi geometri yang terjadi pada poros ini adalah circular runout. Circular runout berarti nanti pengertiannya adalah position of a point fixed on a surface of a part which rotate 360 about its datum axis gitu ya. Oke, nanti dibaca sendiri gitu ya. Oke, setelah toleransi geometri, saya akan lanjut ke toleransi swaian. Toleransi swaian di sini terjadi pada diameter 28. Ini yang akan saya bahas selanjutnya. Ya, berarti bahasan yang nomor 4 gitu. Toleransi swaian ini terjadi di diameter poros 28 ini. Kemudian diameter poros 30. Kemudian diameter poros 40. Kemudian ada juga toleransi swaian yang diameter poros 30 yang ada di sini. Ini ya. Oke, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Oke, ketika kita bicara masalah toleransi swaian, maka toleransi swaian itu adalah hal yang perlu kita perhatikan lebih detail begitu. Karena apa? Toleransi swaian ini ya, ini saya lingkari salah satu saja. Toleransi swaian yang ada di sini. Toleransi swaian itu membutuhkan toleransi swaian, atau di dalam bahasa Inggris itu materinya adalah limit and fits. Materinya ada di sini. Nah, toleransi swaian ini memerlukan perhatian yang khusus, karena nanti toleransinya tolerance accuracy ya, ini sampai satuan mikrometer. Jadi apabila seorang desainer tidak membutuhkan toleransi swaian, maka tidak perlu diberikan toleransi swaian. Ketika memberikan toleransi swaian, konsekuensinya adalah komponen yang dibuat nanti akan mahal, karena toleransi swaian memiliki ketelitian sampai dengan satuan mikron. Kalau misalnya memang butuh swaian atau butuh toleransi swaian ya, maka ya harus dicantumkan. Misalnya satu diameter tertentu ini berhubungan dengan komponen dengan diameter yang lain. Kalau ini poros berarti nanti berhubungan dengan lubang, maka kalau tidak menggunakan swaian dia akan longgar begitu ya. Misalnya berhubungan dengan pemasangan bearing dan lain sebagainya, maka pemasangan bearing tersebut harus menggunakan toleransi swaian sesak gitu ya. Nah, itu catatan untuk toleransi swaian. Sehingga sekali lagi, apabila memang tidak perlu dibuat toleransi swaian, maka pakai toleransi khusus, itu lebih gampang pembuatannya. Kalau toleransi swaian, ingat, lebih teliti, lebih detail lagi. Nah, toleransi swaian ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis di sini. Ada toleransi longgar, ada toleransi longgar, ada toleransi pas, ada toleransi sesak. Untuk materi toleransi ini juga bisa disimak di buku Narayana di sini ya. Di sini. Halaman 208 gitu ya. Jadi bisa dicek di situ. Oke, saya lanjutkan. Ada 3 jenis toleransi. Kemudian
di samping itu toleransinya itu ada yang basis lubang atau hole base, ada juga yang berbasis poros atau shaft base gitu ya. Ini toleransi akurasi sampai segitu. Untuk jenisnya ada toleransi longgar, toleransi pas, toleransi sesak. Nah, kemudian ada yang hole base, ada juga yang shaft base. Jadi ini nanti berbasis lubang. Kalau ini berbasis poros. Kalau berbasis lubang, ya dalam suaian itu, maka dia akan menggunakan huruf kapital, ya, capital letter. Kalau ini ya menggunakan ya non capital letters. Sehingga ini kalau itu lubang, nanti dia hurufnya akan kapital gitu ya. Contohnya yang ada di sini. Ini ya. Ini saya ambilkan dari buku referensi ya, saya cuplik tertentu supaya pembahasan kita lebih singkat. Jadi yang di atas ini dua grafik yang berbeda. Yang di atas ini adalah hole base. Yang di sini adalah shaft base. Sehingga toleransi poros atau toleransi bentuk tertentu apabila dia itu berbentuk lubang, maka pemakaian huruf kapital itu diaplikasikan. Kalau dia bentuk poros, maka huruf non kapital. Nah, kita kembali ke gambarnya. Kita amati di sini. Di sini ada diameter 28. Ya, diameter ini simbol diameter. 28 adalah nilai diameternya. H6. Nah, dia menggunakan huruf non kapital. Artinya ini adalah sebuah poros. Shaft base. Kemudian 6 di sini adalah grade-nya ya. 6 ini adalah grade. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan diameter 28 H6 ini menjadi satu toleransi yang bisa kita pahami dan kita hitung, maka caranya ada dua. Ya, caranya ada dua. Oke, sebelum masuk ke contoh ini, saya akan coba kerjakan ini ya. Oke, saya kerjakan di atas saja ya, 28 H6. Saya kerjakan di sini. Oke, saya tuliskan diameter 28 H6. Betul ya? Diameter 28 H6. Sebetulnya kalau kita membahas masalah toleransi suaian ini sangat panjang sekali. Bahkan lebih dari satu pertemuan, bisa 2 dan 3 pertemuan ya. Singkatnya itu seperti ini. Ketika kita melihat nilai yang seperti ini, maka kita tahu bahwa huruf yang non kapital itu adalah basis poros. Sehingga yang kita lihat di sini itu adalah model grafik yang bawah ini. Pembacaan grafik ini ya, sebelum saya lanjutkan seperti ini. Misalnya saudara melihat yang atas ini atau yang bawah juga sama saja ya sebenarnya. Oke, sebentar, ini laptopnya agak loading. Oke, kita lihat dulu yang atas. Ini adalah positif dan ini negatif. Ini adalah
zero line. Longgar itu ya, longgar itu sampai sini ya. Ini saya garis dulu sampai G. Ini saya kalau boleh memisahkan, ini saya akan pisahkan seperti ini. Sampai bawah saya pisahkan karena sama saja. Kemudian kalau pas itu sampai M ya. Sampai M saya pisahkan seperti ini. Ini suaian longgar. Ini suaian pas. Ini suaian sesak. Kalau kita lihat, ini lubang. Lubang itu kalau semakin positif, maka akan semakin longgar. Kalau saya punya lubang, lubangnya itu semakin positif, maka semakin longgar. Artinya apa? Capital letter A, B, C sampai dengan G itu adalah untuk suaian longgar. Ketika lubang itu ingin dibuat longgar dengan porosnya, maka lubang saya buat mulai dari kapital A sampai dengan G. Maka sudah jelas bahwa lubang itu pasti lebih longgar kalau saya pasangkan dengan porosnya. Kalau saya ingin pas, maka letter setelah nilai dari diameter atau panjang tertentu itu saya berikan H, J, JS, K, M, maka dia akan pas. Pas itu bisa dilepas dengan manual. Ada kalanya juga pas itu harus dipukul menggunakan alat bantu. Nah, kalau sudah ingin lubang ini lebih sempit lagi, karena nilainya di sini terlihat juga ke arah negatif. Artinya kalau lubang ini negatif, mengecil, maka kalau porosnya nilainya itu sama tetapi tidak mengecil, maka lubang ini akan sesak dengan porosnya, sehingga nanti akan susah dilepas. Pemasangannya pun juga harus menggunakan alat tertentu, gitu ya. Atau bahkan nanti sampai dengan sampai Z sini ya, ini harus dimuaikan, dipanaskan lubangnya, kemudian baru dimasukkan, baru bisa. Nah itu. Jadi untuk longgar, pas, sesak itu pemilihan capital letternya itu seperti itu. Nah, di dalam permasalahan kita yang tadi, begitu juga sebenarnya ya, sebelum saya lanjutkan, begitu juga dengan poros. Artinya kalau poros itu semakin negatif, ini ya, ini positif, ini negatif. Ingat, kalau poros, ya poros, ini sebuah poros, safe. Kalau semakin negatif kan artinya semakin mengecil. Kalau poros itu semakin mengecil pada lubangnya tetap, maka dia akan longgar. Kalau poros itu semakin positif, artinya mengarah ke capital letter mulai dari N sampai ZC ini semakin positif, maka dia akan sesak. Jadi pembagiannya itu seperti itu. Jadi ini pasti longgar, pas, dan sesak. Untuk pemilihan rekomendasinya itu sudah ada di e-book juga yang umum dipakai, gitu ya. Jangan memilih pasangan sendiri-sendiri. Kita bisa menentukan sendiri, cuma rekomendasi pasangan itu sudah ada. Ya, kalau mau saya tunjukkan itu ada di halaman, ya bab ini di halaman akhir itu ada rekomendasi. Nah, ini ya aplikasinya. Jadi misalnya mau shrink fit itu pakai H8U8. H, ingat capital letter, artinya dia lubangnya pakai H8, untuk porosnya menggunakan U8. Ya. Jadi untuk pasangan seperti ini berarti ini lubang poros, lubang poros. Ini lubang poros, lubang poros. Untuk penulisannya bagaimana? Pakai per seperti ini juga boleh, ya, macam-macam. Jadi untuk penulisan toleransi suaian itu macam-macam. Ada ya misalnya ya, ini diameter 28 tadi, H6 ini berarti dia basis poros, lubangnya tidak ada. Nah, kalau misalnya berpasangan diameter katakanlah 40, pakai H besar ya, misalnya H7 per G6, ini juga boleh. Atau boleh juga menggunakan diameter 40 H7 bawahnya ya, atau saya geser
H7 di sini, H7, kemudian G6. Nah, penulisan seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Seingat saya juga ada penulisan yang lain seperti ini, 40, H7, G6. Ini juga boleh. Jadi seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Itu tata cara penulisannya. Oke, kita kembali ke permasalahan kita tadi. Ini saya hapus. Di sini untuk contohnya saya hapus ya. Saya pikir ini cukup paham untuk masalah penulisan saja. Saya akan lanjutkan ke pembacaan diameter 28 H6. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa di sini adalah simbol diameter. Saya tuliskan kembali. Di sini ini adalah diameter simbol. Kemudian ini adalah value-nya. Kemudian H ini adalah ini kalau H itu dia patokan ya. Cuma nanti kalau misalnya ada huruf apapun di sini, ini adalah simpangannya. Dia lower deviation, bisa lower deviation or upper deviation. Ada dua macam. Kemudian di sini adalah grade-nya. Ya, oke. Nah, untuk menyelesaikan ini penyelesaiannya. Untuk mendapatkan nilainya ini, maka ada dua. Yang pertama, ini menggunakan tabel ya. Yang kedua, bisa menggunakan pendekatan rumus. Pendekatan dengan rumus atau equation. Begitu. Pertama kita coba selesaikan dengan menggunakan tabel. Oke. Diameter 28 H6 berarti kalau menggunakan tabel ini ya, saya akan selesaikan di sini. Diameter 28 H6 ini sama dengan 28. Toleransinya itu seperti apa? Nah, kita lihat lagi grafik yang ini. Ini adalah menggunakan poros. Jadi kita harus tahu grafiknya itu. H itu posisinya di pas. Kalau pas, poros, upper deviation dari H itu pasti 0. Karena nempel di sini. Itu pasti. Sedangkan kalau lubang, lower deviation dari lubang H ya, itu pasti 0. Jadi kalau ingin gampang dalam menentukan nilai toleransi, maka gunakanlah H gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Maka dia akan nempel di sini. Nah, kita lihat aja, kita pastikan di sini. Ya. Kita lihat H itu nempel di situ ya. Berarti ES-nya ini sama dengan 0 kalau H. Nanti kenapa 0? Kita lihat tabelnya ya. Ini, karena dia tidak ada simpangan atasnya. Yang ada adalah hanya simpangan bawahnya. Jadi ES-nya di sini, ini tidak ada jarak di sini, maka ES sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah IS-nya. EI ya, bukan IS. EI. EI-nya sama dengan berapa? Nah, ini kita lihat di tabel. Tergantung apa? Tergantung grade-nya. Ini misalnya ini positif, ini negatif, ini zero lainnya. Nah, ini kita harus tahu posisi-posisi ini. Nanti sini ada contoh nih, saya contohkan lagi bagaimana menghitungnya kalau misalnya tidak menggunakan H. Oke, EI-nya bagaimana? Kita lihat tabel. Saya menggunakan e-booknya Narayana. Di sini pakai e-book apapun sama saja, tabelnya sama. Jadi tabelnya itu akan berbentuk seperti ini. Ini juga tabel-tabel nanti bagaimana itu saya ajari, dan sebenarnya juga sudah ada di video saya yang lain.
Nah, di sini oke. Ini adalah tabel toleransi dasar dari grade 01 sampai 16. Ini grade-nya. Jadi ketika kita tahu grade-nya itu adalah grade-nya 6, kemudian diameternya 28, maka kita langsung bisa baca dari grade-nya di sini 6, diameternya 28. Berarti masuk range dari diameter 18 ke 30. Kita tarik ke sana. 6 tadi ya. Ini 13. Betul ya? Oke, 13. Ya, 28 H6. Berarti 13. 13 itu apa? Berarti mikron dia masihan. EI-nya di sini ketemu 13 mikron. Kita harus jadikan milimeter, 0,013 mm. Kalau misalnya ES-nya ini 0, maka ini selalu ES dan EI ya. Ya, ES dan EI. Ini ES-nya ada di sana, EI-nya ada di sini. Gitu ya, sama dengan berarti nanti kalau 0 menulisnya ya 0,000, kemudian yang bawahnya karena dia posisinya ada negatif ya, ini toleransinya akan menyimpang negatif 0,013 mm. Jadi penyimpangannya adalah 0,013 mm. Itu maksimum. Artinya apa? Poros yang ini ya, yang diameter 28 itu tidak boleh membesar. Jadi hanya boleh mengecil. Boleh mengecilnya sebesar maksimum 0,013 mm. Nah, ini adalah arti dari nilai 28H6, ya ini. Ya. Poros itu tidak boleh membesar, bolehnya hanya mengecil. Gitu ya. Oke, yang kedua, ini cara pertama. Ini yang pertama. Yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Ini menggunakan pendekatan. Ini menggunakan tabel. Pendekatan rumus. Kalau menggunakan rumus sama saja, ya, sama saja. Diameter 28 H6. Nanti kita coba di rumusnya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti tidak bisa menggunakan rumus. Ini rumus. Nah, di sini ya. H di sini sama dengan 0. Artinya apa? Berarti tidak bisa menggunakan rumus. Ya, sama dengan 0. Ya, kalau misalnya kita gunakan rumus ya pokoknya hanya ini ya 0 gitu ya. Hanya 0. Jadi nilai H-nya ini 0. 0. Artinya apa? Kita hanya bisa melihat dari grade-nya ini. Berarti kalau menggunakan rumus ini tidak bisa. Jadi pasti jawabannya ini, gampang. Dan nanti bagaimana pengaplikasian dengan menggunakan pendekatan rumus ini? Ya ini, kalau misalnya hurufnya lain, misalnya A, B, C, D dan seterusnya ya sampai ZC, ini ada rumusnya masing-masing. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan rumus ini. Nanti saya berikan contoh satu. Nah, kalau menggunakan tabel gampang, sangat gampang sekali. Kita bisa menggunakan tabel-tabel untuk upper deviation sama lower deviation yang ada di sini. Ya. Jadi dari tadi kita bicara lower deviation dan upper deviation. Nah, kira-kira apa sih lower deviation dan upper deviation itu? Nah, kita lihat lagi ke sini. Nah, saya jelaskan kembali ya sebelum saya lanjutkan ke contoh yang lain. Artinya apa? Sebenarnya di dalam pembacaan yang sini, toleransi suaian yang sini, itu caranya sama saja. Dan lebih gampang ketika hurufnya ini adalah H, itu pasti lebih gampang. Kalau hurufnya sudah pakai S, ini nanti berbeda caranya. Nah, kita nanti cari tahu salah satu.
Oke ya. Jadi untuk upper deviation dan lower deviation itu masing-masing whole base sama shaft base itu ada ES dan EI-nya. Jadi untuk saya tuliskan di sini ya, untuk upper deviation, ini lower deviation. Mohon maaf ini suaranya agak berisik ya. Semoga tidak mengganggu. Ini ada ES ya, atau bisa disebut dengan ini chart exterior gitu ya, X chart superior. Ini chart inferior. Nah, di sini untuk hull maupun shaft gitu ya. Ini semuanya ada ES-nya. Chart upper deviation berarti dia ES, ini EI. Cuma bedanya adalah kalau di poros itu menggunakan huruf yang non kapital juga, yang ES gitu ya, ES dan EI non kapital juga. Ini punya kedua-duanya. Oke, saya lanjutkan kembali untuk itu ya. Jadi ini sudah. Sekarang contoh yang lain. Oke, kita baca yang diameter 40 S6 misalnya ini ya. Diameter 40 S6 ini artinya adalah ya, saya tuliskan di sini. Diameter 40 S6. Pengertiannya adalah ini diameternya ya 40, kemudian toleransinya S6. Ingat, kita selalu harus pahami grafik ini ya, ini positif, ini negatif, ini zero line. Kemudian ketika kita lihat S-nya ini non kapital, berarti ini shaft. Pakai poros. S itu ada di mana? Nah, kita lihat S itu. Ya, S itu ada di atas. Ya, karena kita tahu ini maksimum untuk pas itu ada di M gitu ya. S itu ada di atas garis zero line. Berarti dia nanti posisinya ada di sini. Ini ya. Ini S, toleransi untuk S. Kemudian kita lihat di sini. Kita tentukan untuk positif negatifnya dari S ini bagaimana ya. EI-nya berapa, kemudian ES-nya berapa, dan ini pasti dia bernilai positif karena ada di atas zero line. Jadi ini EI-nya. EI-nya positif pasti. Kemudian ini ES-nya. ES-nya juga positif. Nah, kita cari. Ini langsung saya tuliskan positif, pasti positif dan positif. Ini selalu ES dan EI. 40 S6. Untuk mencari
ES-nya ini nanti penjumlahan dari nilai I itu adalah standar tolerance dengan EI-nya. Jadi ini nanti dijumlahkan. I itu adalah sebenarnya nilainya ini adalah I-nya. Ini I. Jadi ES itu adalah I ditambah EI. Nah, ini berapa? I-nya kita cari dulu. I-nya menggunakan tabel. Ya, kita gunakan tabel dulu. Cara pertama menggunakan tabel. Saya gunakan ini saja. I-nya adalah 40S6. Kita lihat di sini 40. Diameter 40 ada di posisi ini. S6 itu ada di sini 16. Ya. Berarti I-nya adalah 16 mikron. I-nya sama dengan 16 mikron. Kemudian EI-nya kalau menggunakan tabel ini sangat gampang sekali. 40S6. Kita buka ini lagi, kita scroll ke bawah, kita cari tabel yang untuk save. Kalau yang kapital pasti untuk lubang ya di sini. Nah, ini masih untuk save. Nah, ini untuk lubang. Nah, untuk save di sini kita langsung menuju ke 40S6. Ini ya, untuk lower deviation-nya EI S, kemudian 40-nya di sini. S-nya nih. Ya. 40-nya saya ikut yang 30 dan 40 S. Saya dapat plus 43. Betul ya, saya koreksi lagi. S kemudian 40. Ya, plus 43. EI-nya adalah plus 43. Plus 43. Dan ini juga pasti plus gitu ya. Sehingga ES-nya ketemu 16 ditambah 43 sama dengan 59 mikron. Berarti EI yang kita gunakan adalah ini, nilainya berarti 0,043 mm, yang ini 0,059 mm. Tinggal dituliskan saja. Untuk ES-nya itu 0,059, EI-nya itu 0,043. Jadi sebenarnya nilai 40S6 yang ada di gambar poros ini itu berarti diameter 40, diameternya itu tidak boleh mengecil dan tidak boleh pas 40 gitu ya. Jadi harus lebih, minimal 40,043 mm. Jadi kalau saya berikan arti lagi di sini, artinya berdasarkan perhitungan tabel ini ya, maka ini sudah betul ya, nanti tolong dikoreksi kalau ada hitungan saya yang salah. Maka minimum, diameter minimum ini sama dengan 40,043 mm. Kemudian diameter maksimum ini sama dengan 40,059 mm. Artinya poros ini tidak boleh pas. Gitu ya. Poros ini tidak boleh pas. Poros ini minimum harus 40,043 dan seterusnya, tidak perlu saya ulang lagi. Oke. Nah, sekarang kalau menggunakan rumus ya, ini tadi pendekatannya menggunakan tabel gitu ya, perhitungannya. Hasilnya adalah ini.